Halo, perkenalkan nama saya Hendy Masdi Ulwani dengan NIM 052 614 304 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempraktikkan tugas 2 pemrograman berbasis web. Jadi, buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama itu halaman stok bahan ajar. Jadi, halaman ini mampu menampilkan daftar stok bahan ajar ya untuk seluruh UT daerah. Yang perlu ditampilkan ialah yang terdiri dari kolom kode mata kuliah, kategori, UT, lokasi rak, dan sebagainya. Terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Lalu terdapat fitur untuk melakukan filter dan sorot data stok. Lalu menampilkan status dari stok bahan ajar, seperti memberikan status menipis dan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning ya. Status aman dengan menampilkan simbol yang memberi kesan aman. Jadi langsung saja kita masuk ke admin@ut.ac.id. Nah, di sini terdapat daftar stok bahan ajar ya. Di sini ada berupa kode mata kuliah sesuai dengan soal di atas. Lalu ada judul, lalu ada kategori merupakan mata kuliah wajib atau pilihan atau praktikum. Lalu ada UT daerah, ada lokasi rak, lalu ada harga stok. Lalu di sini juga ada jumlah stok safety bahan ajar ya. Nah, di sini. Lalu ada status ya dan ada catatan ya. Jadi statusnya seperti yang dijelaskan, menampilkan stok status dari stok bahan ajar ya, memberikan status aman apabila stok tersebut berada di atas safety ya. Lalu ada menipis apabila stoknya di bawah safety ya, seperti ini. Stok tersisa ya 7, sedangkan safety-nya ada di 15. Lalu ada yang memberikan status kosong, dapat menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ya, seperti ini ya. Matkul manajemen keuangan di mana sudah tidak ada stok ya. Sedangkan stok safety-nya harus ada 10 ya. Di sini kita bisa mengklik yang perlu diorder. Nah, maka ada matkul yang langsung di sini juga tersedia filter yang untuk berurutkan berupa bisa dari nama UPPJJ atau dari kategori matkul atau juga yang perlu di reorder seperti ini contohnya ya. Lalu di sini kita akan mencoba untuk melakukan reorder. Ini kita menambahkan jumlah stoknya. Contoh 10, 15 aja. Ya, catatan sudah reorder. Kita akan menyimpan perubahan. Nah, berarti yang merah tadi yang status stoknya kosong sudah tidak ada. Di sini juga kita akan menambahkan daftar bahan ajar. Kita contoh memasukkan kode matkulnya kita bebas. Judul bahan ajarnya contoh pemrograman. Pilih kategori matkul wajib. Pilih daerah UT-nya kita bebas. Contoh kita akan Jakarta. Contoh raknya kita R1A8. Contoh harganya kita masukkan 85.000 dengan jumlah stoknya 100 dengan safety stok berada di kisaran 25 ya. Di sini kita bisa langsung menyimpan saja. Nah, ini matkul yang tadi yang kita masukkan ya dengan status aman. Nah, di stok bahan ajar ini. Lalu tracking delivery order ya.
Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar ya, seperti pada tugas 1, tetapi menerapkan praktik framework. Terdapat fitur untuk menambahkan input DO yang baru ya, dengan field yang perlu diisi berupa nomor DO, tahun berjalan, dan sequence nomor. Contohnya seperti ini. Selanjutnya sudah tracking baru, name diisi secara manual, nama, dan ekspedisi ya. Jadi kita langsung ke tracking DO. Nah, di sini kita akan membuat tracking delivery order yang baru. Contohnya kita akan buat DO. Kita memasukkan name siswa. Contoh kita asal aja. Nama penerimanya contoh Bexi. Tanggal pengirimannya tanggal 24 ya, sesuai dengan hari ini. Di sini kita pilih ekspedisi yang ekspres biar cepat. Lalu kita memilih paket bahan ajar ya. Ada paket IPS dasar, IPA, dan paket komunikasi. Contoh di sini kita akan memilih paket bahan ajar IPA ya. Nah, total pembayaran ada di sini. Isi paket berupa ini, lalu kita buat DO. Nah, di sini sudah ada tracking delivery ordernya ya, sedang progres pengiriman. Dengan nomor DO-nya ini. Nah, jadi di data bahan ajar.js ini di data bahan ajar.js ini berisi beberapa array utama ya, yaitu ada data pengguna, ada paket list, lalu ada stock list ya yang kita dapat dari soal, lalu juga ada data tracking ya untuk melacak, dan juga ada nomor DO-nya. Jadi ini merupakan struktur utamanya ya. Jadi seluruhnya dibungkus di dalam satu instance view yang menempel pada elemen HTML ya, dengan ID dengan elemennya stock app. Lalu ada di bagian data ya. Ini menyimpan seluruh state aplikasi yang dibagi menjadi beberapa kelompok ya, seperti UBJJ list, kategori list ya, yang merupakan data master yang dari luar. Lalu di sini juga ada compute ya. Jadi compute ini yang berisi nilai-nilai yang dihitung secara otomatis oleh view dan akan diperbarui jika dependensinya berubah. Ada filter kategori option untuk menghasilkan daftar kategori yang tersedia. Lalu ada filter stock ya. Inti dari aplikasi yang merupakan filter berdasarkan UPBJJ, kategori, kondisi reorder, dan sebagainya ya. Nah, di sini ada statistik ringkasan ya. Di sini juga ada total stok, jadi jumlah semua stok, lalu ada jumlah kosong. Jadi jumlah kosong ini bahan ajar sama dengan 0 ya, yaitu kosong. Lalu jumlah menipis ya. Jumlah menipis ini stoknya di bawah safety ya. Lalu jumlah aman, stoknya di atas safety. Lalu ada total nilai stok, itu merupakan total nilai rupiah dari seluruh stok. Lalu di sini juga ada voucher untuk memantau perubahan data dan menjalankan spesifik. Di sini ada filter UPBJJ ya, untuk mereset filter kategori dan menampilkan notifikasi jumlah bahan ajar di UPBJJ tersebut. Lalu ada filter reorder, jadi saat filter reorder diaktifkan akan diberi notifikasi beberapa item yang membutuhkan pesanan ulang. Lalu ada stock if ya, jadi jika ada perubahan stok, hitung ulang jumlah item yang perlu diorder, tampilan notifikasi jika perlu. Lalu ada sort by ya, untuk memberi notifikasi bahwa urutan telah berubah. Di sini juga ada metode ya, ada init authentication atau init out untuk membaca session storage jika tidak ada user, atau redirect ke init HTML. Lalu ada do logout, lalu ada get initial, ada format dan status. Format rupiah ini untuk mengubah angka ke format mata uang Indonesia. Lalu ada status shock dan status kelas ya, untuk
menentukan label aman menipis atau kosong, dan juga warna kelas dan CSS-nya, warna BDK dan kelas CSS. Lalu ada pengurutan sort, toga sort ini untuk ganti field sort. Lalu ada sort icon field untuk menampilkan icon panah untuk kolom yang sedang diurut. Di sini juga ada reset filter ya, untuk mengosongkan semua filter sort dan kembalikan kondisi awal. Lalu ada form tambah data, lalu ada validasi ya, validasi form untuk cek kelengkapan validasi input termasuk cek duplikat kode mata kuliah. Lalu ada simpan tambah ya, jika valid maka akan ditambahkan ke dalam data ke array stock. Di sini ada edit dan hapus. Lalu ada life cycle atau siklus hidup ya. Saat aplikasi program dimuat, akan menjalankan ini authentication untuk memastikan hanya pengguna yang login yang bisa mengakses ke halaman ini ya. Di sini ada pengiriman list untuk daftar ekspedisi, lalu ada paket list untuk daftar bahan belajar yang tersedia. Lalu ada tracking store di sini untuk database tracking DO dengan nomor DO. Ini ada untuk menginput DO, ada solve form DO ya untuk pembuatan DO baru. Lalu ada validasi dan error form DO, lalu ada untuk notifikasi ya. Di sini juga menggunakan compute properties, yaitu bagian yang menyediakan data turunan yang dites secara otomatis ya untuk nomor DO baru. Jadi masukkan nomor DO baru secara otomatis dengan format nomor DO, tahun berjalan, dan nomor urut 3 digit ya. Contohnya seperti yang ada di halaman tadi. Lalu ada select paket detail, jadi di sini untuk memilih detail paket yang dipilih dalam form DO. Lalu ada total DO di sini untuk menghitung total harga ya berdasarkan paket yang dipilih. Lalu ada list semua DO, jadi untuk mengubah objek tracking store menjadi array untuk ditambahkan di tabel riwayat. Lalu ada hit DO list ya untuk mengambil 4 nomor DO pertama. Lalu ada progress step dari awal tracking ya, seperti diterima, di hub, atau sedang transit, sedang ke kota tujuan, lalu ada sedang diantar, dan terkirim. Di sini juga menggunakan query atau pengamat ya. Lalu di sini ada input DO saat input DO berubah. Di sini ada form DO paket ya, jadi untuk memantau paket yang dipilih pada form DO ya, dan menampilkan notifikasi harga sheet saat paket berganti ya. Lalu ada di sini ada tracking store untuk memantau jumlah DO di store, dan juga ada untuk pantau hasil trackingnya ya di hasil tracking. Di sini menggunakan metode init authentication untuk cek session storage, lalu redirect login jika tidak ada user. Di sini ada untuk logout. Lalu di sini get initial untuk mengambil huruf depan nama untuk lalu di sini ada format ya, format rupiah di sini untuk mengubah angka ke mata uang rupiah. Lalu ada pencarian tracking ya, yang merupakan fitur utamanya ya, cari tracking. Cari tracking ini validasinya tidak boleh kosong. Cari nomor DO-nya yang di tracking store, jika ditemukan maka akan disimpan ke hasil tracking. Jika tidak akan ditampilkan pesan error ya. Lalu ada form pembuatan DO baru. Nah, ini ya, form pembuatan DO baru. Di sini ada untuk membuka form baru dan menutupnya juga. Di sini ada validasi ya. Validasi ini berupa NIM ya, wajib diisi. Lalu ada nama. Lalu memilih jenis ekspedisi, memilih paket bahan ajar, serta tanggal kirim ya. Lalu kita menyimpan si DO-nya. Jadi setelah itu akan disimpan ke tracking store menggunakan view sheet ya. View sheet struktur data DO ya, yang berupa nomor DO, ada NIM, ada nama, status, ekspedisi, nama ekspedisi, tanggal kirim, paket, lalu ada nama paket yang diambil, lalu total, dan perjalanannya ya, akan ditampilkan seperti yang tadi. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih.